persepsinya, cara memandang permasalahan tersebut, dan juga menempatkan diri Nikita dalam penempatan yang berbeda, sehingga Niki dilakukan penahanan. Nah, inilah yang menjadi problem di dalam perkara ini. Ditangkap sih tidak ada yang ditangkap. Jadi Niki itu namanya tahap 2. Tahap 2 itu Nikita datang untuk diproses pelimpahan dari polisi ke jaksa. Jadi yang harus dicatat itu dalam proses perkara ini Nikita itu pernah didatengin rumahnya tengah malam sama polisi. Terus setelah itu diproses lebih lanjut, namun polisi demi rasa kemanusiaan dia tidak melakukan penahanan terhadap diri Niki. Yang kedua, Niki pernah ditangkap, diambil ya secara paksa di mall bersama anaknya. Namun polisi juga mempertimbangkan karena dia punya anak kecil, sehingga dari kepolisian dalam hal ini penyidik tidak melakukan penahanan terhadap diri Nikita. Tapi beda, terbalik cara persepsinya, cara memandang permasalahan tersebut, dan juga menempatkan diri Nikita dalam penempatan yang berbeda, sehingga Niki dilakukan penahanan. Nah, inilah yang menjadi problem di dalam perkara ini. Nah, sehingga kemarin waktu saya berbicara sama Niki, dalam situasi seperti ini hanya hukumnya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan di mana terjadi hal-hal yang luar biasa seperti ini. Makanya dia berdoa supaya orang yang mencoba untuk mendolimi dirinya supaya mendapatkan hukuman sebagaimana yang dimaksud dengan adanya orang-orang yang mendolimi seseorang. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak lagi Niki cuma ketawa dalam artian dia melihat permasalahan ini kan kasus-kasus pencemaran nama baik, di mana ada seseorang merasa namanya tercemar, sehingga dia lapor polisi minta perlindungan, dan Nikita juga nggak kenal ini siapa, dan siapapun tidak mengenal siapa yang melaporkan ini. Mungkin rekan-rekan juga tidak tahu, tapi perkara ini bergulir begitu dahsyat dengan proses yang begitu cepat sampai terjadi penangkapan. Nikita didatangin di rumahnya, proses sampai dia diambil di mall bersama anaknya, dan pada detik terakhirnya juga akhirnya dia dilakukan penahanan seperti itu. Mas, mohon maaf, saya harus matikan HP. Kamu saya kasih waktu ini, matiin. Nanti diulang bisa. Ini baterainya habis. Oh iya. Berapa lama, Pak? Baterainya habis. Sebentar saya cas setengah jam. Nah, ini kan tadi saya ngecas, saya cabut, saya cas setengah jam. Habis itu kau wawancara lagi dari pertama, nggak ada masalah ya. Oke. Setengah jam ya, Bang? Ya. Setengah jam lah. Ini saya matiin total ini sekarang. Iya. Ya, daripada putus di tengah jalan ya. Iya, siap, Bang. Ya. Jadi begini, Niki itu dalam istilah proses hukumnya itu namanya tahap 2. Tahap 2 itu Niki dilimpahkan dari penyidik, berarti dari kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Jadi itu kejadiannya itu kemarin pada hari Selasa. Nah, di dalam proses itu memang ada kewenangan yang diberikan jaksa untuk melakukan proses penuntutan dan termasuk hak-hak untuk melakukan penahanan. Namun yang menjadi dasar di dalam persoalan ini, halo, saya ulang, ini ada apa sih ibu-ibu ini telepon saya? Bentar ya Mas, ini bentar. Kurang, saya mundurin lagi, masih bisa ini. Oh, bisa. Nah, Oke. bisa mundur, bisa. Pas. Ini enak? Iya. Oke, sip ya. Oke, apa Bang yang ditanyain? Itu kronologi Nikita Mirzani, Bang, dikejari Serang. Oke. Ya, jadi gini, proses hukum terhadap Nikita itu memang bertahap ya. Dari awal, pertama itu proses namanya penyelidikan dan penyidikan, itu menjadi kewenangan polisi.
Dalam proses itu ya seperti yang rekan-rekan media tahu, mengetahui bahwa ada proses terjadi di mana Nikita malam-malam didatangin rumahnya dan juga sempat diambil di mall. Namun penyidik dalam hal ini kepolisian demi rasa kemanusiaan melihat Nikita itu adalah ibu single parent dan punya anak 3 tidak dilakukan penahanan. Namun beda terbalik cara pandang terhadap permasalahan ini dari jaksa penuntut umum di dalam kasus penanganan terhadap tersangka Nikita Mirzani, di mana jaksa penuntut umum melakukan penahanan dengan alasan itu dengan menggunakan pasal yang memang ada pasal junto-junto di sana, tapi yang menjadi persoalan sebetulnya yang harus dipahami bahwa pasal primer atau pasal utama di dalam kasus ini adalah pasal 27 ayat 3, yakni kasus pencemaran nama baik, fitnah melalui media elektronik atau ITE. Jadi seperti itu. Aduh. Bang, maaf ya, putus lagi nih. Oke. Hilang lagi. Bentar. Saya ini kalau nggak dituntasin nggak selesai nih. Ya, Ki, maaf Ki. Saya terima dulu tadi Ki, kalau nggak nelpon terus sih. Iya. Kalau nelpon terus kan putus tadi. Kan mana kan ya tahu-tahu hilang ya. Kalau nggak saya terima dan saya larang telepon, mereka akan nelpon terus nanti. Sorry juga. Kok jadi kecil suaranya, Ya, Bang? apa? Kenapa? Jadi kecil suaranya? Ya, ditanapin. Sebentar ya. Nggak masuk di sini. Sebentar. Ini dari mana? Balik ulang lagi ya? Ulang melulu. Ya, gimana, Ki? Jadi Nikita Nggak apa-apa. Lebih bagus kamu hapus semua supaya runtut nanti penjelasannya daripada kepotong-potong kayak tadi ya. Nggak apa-apa ya? Iya, Bang. Oke, apa? Kamu tanya baru saya jawab. Ayo. Jadi Nikita itu datang ke Serang itu untuk diperiksa, habis diperiksa langsung ditahan gitu ya, Bang? Intinya kayak gitu. Ya, jadi Niki itu istilahnya di dalam proses hukum namanya tahap 2. Tahap 2 itu proses penyerahan barang bukti dan tersangka. Jadi Nikita itu hari Selasa kemarin datang bersama saya dengan itikat baik untuk hadir dalam proses tahap 2. Anda kan sudah memahami bahwa proses hukum terhadap Nikita ada beberapa kejadian. Yang mana kejadian pertama itu di mana Nikita Mirzani sempat didatangin oleh penyidik di rumahnya dan sempat saya datang di Polres untuk menjelaskan. Setelah itu tidak ada proses untuk melakukan penahanan kepada Niki, dan juga terjadi juga di mall di mana sempat Nikita didatangin oleh penyidik dan dibawa untuk diperiksa. Dan alhamdulillah dengan rasa memperhatikan rasa kemanusiaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik itu tidak melakukan penahanan. Namun beda dan cara berpikir dan pendapat yang dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus ini, di mana dia menggunakan wewenangnya untuk melakukan penahanan dengan menggunakan pasal subsidiar di dalam persoalan ini. Nah, padahal pasal intinya itu adalah pasal 27 ayat 3 yang menurut Mahkamah Konstitusi sudah tidak bisa lagi dilakukan penahanan karena ancamannya adalah 4 tahun. Ya, itulah terjadi perdebatan ya. Saya tidak mau masuk ke sana karena itu nanti materinya dalam proses persidangan dan sebagainya. Yang menjadi titik krusial di dalam persoalan ini Nikita Mirzani saya beritahu pada saat dia dilakukan, dia hanya bilang sambil dia ketawa bahwa di dalam situasi seperti ini saya hanya meminta hukum Allah supaya segera turun di dalam menyelesaikan persoalan ini. Saya merasa terdolimi menurut Nikita. Dengan saya merasa terdolimi, biar aja orang yang mendolimi saya supaya segera mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang begitu karena kalau berbicara pasal demi pasal terjadi perdebatan. Ya, walaupun kita semua tahu, semua orang akan berpendapat pasal 27 ayat 3 tidak mungkin bisa dilakukan penahanan karena itu adalah utama daripada inti krusial permasalahan ini.
Seperti itu kejadiannya. Jadi saat ini kita dilakukan penahanan dengan kewenangan yang melekat ada kepada jaksa. Seperti itu kejadiannya ya. Penahanan selama berapa hari ke depan ini Bang? 20 hari ke depan. Nah, 20 hari ke depan memang sempat terjadi Nikita protes bukan karena apa, dia merasa bahwa dia diperlakukan seperti itu. Dia bilang, saya ini dalam proses penyidikan tidak dilakukan penahanan, gitu loh, dan saya tidak mungkin lari. Saya seorang public figure, saya dicari di mana-mana gampang. Tapi ya itulah hak yang melekat. Namun satu hal yang harus dipahami, bahwa persoalan krusial dari kasus ini adalah dari pasal 27 ayat 3 itu adalah pasal utamanya. Itu adalah pasal utama dari kasus ini. Seperti itu ya. Kemarin kan sempat beredar ini Bang video Nikita marah-marah, teriak-teriak itu dikejari Serang. Itu dia Ya, nuntut itu benar, itu bentuk protes dia, bentuk dia merasa saya kok diperlakukan seperti ini, itu wajar ya, itu wajar gitu loh. Dan saya pikir itu bentuk-bentuk dan mungkin bukan hanya Nikita, saya pikir semua orang akan melakukan protes manakala terjadi sesuatu terhadap dirinya, gitu loh. Ya itu pada saat dia protes kan memang itu hak Nikita. Saya bilang dia punya hak untuk memprotes. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya tidak ditahan. Saya tidak ditahan oleh polisi dan pasalnya 27 ayat 3. Saya bukan teroris. Saya bukan pengedar narkoba, bukan pembunuh berencana. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Itu pertanyaan Niki sehingga dia teriak pada saat proses di kejaksaan seperti itu. Sampai Niki bilang kalian dibayar berapa, polisi-polisi ini dibayar berapa sama si Ya. D ini, itu gimana Bang? Ya itu Anda tanya kepada dia, saya nggak akan menjawab dan tidak akan membantah, tidak akan membenarkan apapun hal-hal yang terjadi pada proses di sana, karena itu adalah ungkapan dari Nikita Mirzani. Yang terpenting dari persoalan ini, bahwa Niki itu tidak ditahan oleh polisi. Polisi berasumsi bahwa ini demi kemanusiaan. Yang kedua, pasalnya itu 27 ayat 3 itu adalah pasal utama. Semua orang tahu lah, pasal utama adalah ini pencemaran nama baik, bukan pembunuhan, bukan narkoba, bukan akban terjadi teroris. Pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3, ancamannya 4 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi ada pasal subsidiar. Jadi yang utama ini sudah tidak diperhatikan lagi, tapi itu tahu-tahu melakukan penahanan dengan menggunakan pasal subsidiar, itu silakan. Makanya Niki bilang, hukum Allah yang saya harapkan saat sekarang, situasi saya menghadapi seperti ini. Nah, doa orang-orang yang didolimi, insya Allah doanya akan dikabulkan sama Allah. Itu saja. Kalau kondisi Nikita saat ini seperti apa Bang? Ya Niki baik-baik saja, ketawa saja. Dia merasa ya sudahlah, bahwa memang saya harus banyak untuk mengadu. Ya, makanya dia bilang hukum yang tertinggi adalah hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Berarti tidak Dan ada itu hukumnya abadi nanti. Ya. Tidak ada Niki stres gitu ya Bang, kan sampai 2 kali nih prosesnya. Nggak ada, dia udah biasa kok ya. Cuma dia merasa bahwa kok saya diperlakukan seperti ini gitu loh. Artinya ada apa? Dia bilang saya bukan pembunuh, bukan melakukan pembunuh berencana, saya bukan teroris, saya bukan pelaku pelanggaran HAM, saya juga bukan pelaku narkoba. Seperti itu nih kita bilang. Makanya saya kok diperlakukan seperti ini, saya tidak ditahan sama polisi. Gitu loh. Nah itu yang jadi dia protes yang lagi viral itu, ya itu memang benar, itu suara Nikita. Cuma saya tidak akan menanggapi isinya, ya silakan semua menanggapinya dengan tafsir yang masing-masing. Apakah memang seperti ini supaya kehidupan hukum di Indonesia? Makanya Nikita bilang hukum tertinggi saat ini yang ada, saya hanya bisa mencari keadilan dengan mengharapkan hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya hanya berdoa sebagai seorang ibu, sebagai seorang single parent, sebagai seorang ibu yang mempunyai 3 anak. Saya hanya berdoa, ya Allah, apabila ada orang yang mendolimi saya, mohon turunkan segera azabnya ya Allah. Udah itu aja dia minta. Kalau langkah hukum dari Abang sendiri apa nih Bang? Kan mengingat pihak pelapor kan kuat nih dan punya bukti Niki bersalah hingga ditahan nih. Gimana Bang langkah selanjutnya Bang? Tidak ada. Jadi satu hal yang Anda keliru. Orang ditahan bukan berarti salah. Ya.
supaya semua masyarakat tahu orang dihukum atau orang ditahan itu bukan salah. Itu hanyalah preventif yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk juga polisi. Jadi macam-macam alasan yang diatur dalam KUHP. Selama belum ada keputusan dari pengadilan, selama itu juga seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah, ya. Harus dikoreksi bahwa Nikita sampai detik ini belum dinyatakan bersalah. Itu saja yang harus dipahami. Oke. Soal ini Bang, pelapor kan juga punya kasus nih, tapi kan belum juga diproses di Polres Jaksel. Nah, itu jadi booking ini. Jadi yang dilaporkan itu namanya Nindi Ayunda. Yang di Jakarta Selatan mungkin yang... Halo? Ya, halo. Ya, yang Anda tanyakan kasus di Polres Jakarta Selatan. Ya, yang penyekapan itu. Seperti apa tuh? Itu kasus penyekapan yang Anda tanya kepada polisinya, itu kasus berputar-putar, saya tidak tahu bagaimana memandang kasus yang muda dibikin sedemikian rumitnya menjadi setahun lebih hanya menangani sebuah kasus penyekapan perampasan kemerdekaan yang semudah itu, bahwa ini ada kejadian pada tanggal sekian seseorang itu disekap tidak boleh pulang, nyata ada saksi, ada barang bukti, ada semua. Setelah itu berlanjut penyekapannya menjadi hampir 1 bulan. Nah, ini prosesnya berputar-putar, saya tidak tahu kemana ini, mau dibawa kemana ini kasus. Makanya mencari keadilan ini sekarang kami berharap Bapak Kapolres segera tuntaskan itu kasus. 1 tahun, hampir 2 tahun orang mencari keadilan. Nah, jadi kasus penyekapan itu bukan kasus penganiayaan. Tolong diluruskan. Tidak ada laporan menganiaya seseorang, yang ada merampas kemerdekaan seseorang. Apabila seseorang dirampas kemerdekaannya, walaupun hanya 1 hari, itu sudah terjadi perampasan kemerdekaan. Itu kasus, silakan Anda tanya sendiri seperti apa. Yang jelas kasus itu, kasusnya sudah naik penyidikan. Artinya ada perbuatan pidana di dalam kasus itu. Dan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan itu sudah ditembuskan kepada kejaksaan. Jadi kayak menyayangkan nggak sih? Kayak Kenapa? ada rasa ini nggak sih Bang, kan kasus si pelapor ini muter-muter terus, nggak lanjut-lanjut terus, sedangkan kasus Niki Anda masih pertanyaannya jangan ke saya. Kalau saya, yang Anda tanyakan dengan proses hukum yang menjadi haknya kepolisian, Anda tanyakan kepada polisian. Gitu loh. Kenapa ini kasus berputar-putar? Kalau emang nggak sanggup, nggak bisa mengusut kasus penyekapan, perampasan kemerdekaan, tidak bisa menganalisa secara hukum bahwa ada seseorang yang dirampas haknya, dirampas kemerdekaannya, tidak boleh pulang, ada seseorang yang tiap hari pulang, tiba-tiba tidak boleh pulang. Itu kan namanya perampasan kemerdekaan. Buktinya ada, buktinya. Saksinya ada, saksinya. Gitu. Ada visumnya. Visum dari Rumah Sakit Kramat Jati sudah ada. Di situ dinyatakan bahwa korban itu mengalami trauma. Itu ada. Ada saksi perempuan yang melihat siapa yang melakukan, ada, dan sudah diperiksa semua. Tapi kasus ini berputar-putar setahun lebih. Tidak tahu mau dibawa kemana. Jadi tolong Anda bantu rekan-rekan media, tanyakan kepada kasus ini mau di mana. Atau limpahkan saja ke Polda kalau tidak sanggup menangani kasus ini. Ini kasus muda kok. Nggak harus kasusnya berumit setahun lebih. Ini bukan kasus ini merampas kemerdekaan, artinya seseorang yang dirampas haknya untuk kesana kemari tidak boleh, itu namanya perampasan kemerdekaan namanya. Tidak perlu berbulan-bulan, cukup 1 hari pun itu namanya perampasan kemerdekaan. Buktinya ada, saksinya ada, visumnya ada. Apalagi yang dicari dalam kasus seperti ini? Oke Bang, Niki sendiri kan dulu bikin story kan ya Bang, tentang kasus ini buat si Nindi sama Dito ini kan, terus jadi pencemaran nama baik. Padahal kan di kasus kan asli sebenarnya memang ada gitu kan Bang, tapi kan si Nindi sama Dito ini kan nggak terima, terus bilang kayak pencemaran nama baik. Apakah ini bisa jadi ini nggak sih Bang, bukti buat Niki nggak disidang, terus dia udah segera bebas gitu mungkin? Oh ya nanti, jadi gini, kalau kasus Niki yang sekarang itu kan ada seseorang merasa namanya dicemarkan. Nah, orang itu kan harus kita tahu siapa dia gitu. Apakah dia ini dikenal atau tidak, atau tiba-tiba orang ini. Niki tidak mengenal seseorang ini, tapi Niki hanya memposting sesuatu karena itu ada seseorang yang meminta bantuan ke dia, istilahnya men-tag
ada kejadian bla bla dan seterusnya. Ya itu yang di-tag, nantilah itu urusannya nanti, urusan proses di persidangan. Yang jelas kasus ini adalah pencemaran nama baik. Catat ya, pencemaran nama baik itu harus bisa dibuktikan. Apalagi pencemaran menurut tentang sesuatu dengan ITE ya, jadi melalui elektronik harus bisa dibuktikan. Nah seperti itu. Jadi yang saya tegaskan sampai detik ini belum ada putusan yang menyatakan Nikita bersalah. Ya seperti itu, makanya Nikita bilang, kenapa dia teriak? Dia bilang, saya merasa didolimi. Nah saatnya saya meminta hukum Allah, saya akan berdoa sebagai seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, akan berdoa, ya Allah, apabila saya didolimi, engkau yang punya hak untuk menghukum orang-orang yang mendolimi saya. Udah itu aja. Jadi hukumnya beda yang sekarang yang diharapkan oleh Nikita. Dia sudah berharap dari hukumnya Allah. Karena mencari keadilan dengan hukum yang ada di Indonesia, yaitu tadi berputar-putar tidak tahu kemana arahnya. Baik Bang, terakhir mungkin proses selanjutnya apa nih Bang, selama ditahan 20 hari ke depan ini? Ya kalau dia, yang penting begini, orang ditahan bukan berarti orang itu ditahan seumur hidup. Ya, tidak mungkin juga akan orang ditahan itu akan ditahan selama-lamanya. Itu yang penting. Yang penting nih kita dalam keadaan tegar dan dia merasa bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan yang seperti yang disangkakan. Silakan. Saya ditersangkakan. Saya jadi tersangka dan saya sekarang ditahan. Tapi ingat, ada keadilan, seadil-adilnya adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon dengan doa saya sebagai seorang ibu, doa seorang ibu terhadap 3 orang anaknya yang masih kecil, yang perlu perlindungan. Saya bukan teroris, saya bukan narkoba, saya bukan pembunuh. Hanya memposting sesuatu yang saya tidak tahu siapa yang saya posting. Saya tidak pernah kenal dirinya, tapi dia protes dengan luar biasa sampai proses ini berjalan. Ya silakan, nanti kita lihat di persidangan. Semuanya akan terungkap nanti di persidangan, seperti itu. Jadi seperti itulah kejadiannya. Dan saya harapkan semua masyarakat tahu sampai detik ini tidak ada satupun putusan yang menyatakan Nikita telah bersalah. Ya, jadi ini hanya proses, biarkan bergulir. Dan saya yakin kebenaran itu tidak akan terkalahkan. Itu saja.